Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Puji Tuhan adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, di mana kami masih boleh ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Kami taruh ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah semua itu jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami semua, mulai dari sekolah minggu, bahkan setiap guru-guru yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bukan Kuat, Bukan Gagah. Gunung tinggi dipindahkan, gunung
adik-adik di rumah akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, anak-anak yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, kami sudah menyembah, dan kami sudah mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi guru kami, urapi kami semua anak-anak-Mu. Apa yang kami dengar tertanam dalam hati kami, tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini, Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 5, 2 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 12, dan 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 10. Karena keberhasilan Daud setiap maju berperang, Raja Saul mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah perempuan-perempuan dari segala kota menyanyi dan menari sambil memuji Daud. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Raja Saul cemburu kepada Daud, dan ia berusaha membunuh Daud. Daud pun lari dan bersembunyi agar tidak ditangkap oleh Raja Saul. Raja Saul tetap mencari Daud. Ia mengejar Daud kemanapun ia pergi. Dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu hutan ke hutan yang lain, tetapi Daud tetap dilindungi Tuhan. Suatu hari, di saat raja dan prajuritnya membuat tenda dan beristirahat di tengah hutan, Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul pada saat Raja Saul dan prajuritnya sedang tertidur. Daud berkata, "Ini adalah waktu yang tepat untuk membunuh Raja Saul." Tetapi Daud adalah orang yang setia, dan ia masuk ke dalam tenda Raja Saul dan memotong sedikit jubah Raja Saul. Di pagi harinya, Daud bertemu Raja Saul dan menunjukkan potongan jubahnya, dan berkata, "Tuanku, walaupun saya memiliki kesempatan untuk membunuhmu, saya tidak melakukannya. Saya memilih untuk melayanimu, dan mengapa Tuhan ingin membunuhku?" Mendengar hal itu, Raja Saul menjadi malu. Daud telah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Namun, ia masih harus menantikan penggenapannya. Setiap kali Daud maju berperang, Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur, membuat Raja Saul semakin cemburu kepada Daud. Sementara itu,
Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati termasuk ketiga anak Saul dan Saul. Setelah Daud mendengar kematian Saul, Daud merasa inilah saatnya ia harus bangkit untuk memimpin bangsa Israel. Ia mengingat bahwa ia pernah diurapi untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Daud meminta persetujuan Tuhan, dan Tuhan mengangkatnya menjadi raja atas suku Yehuda. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud, tetapi Tuhan menyertai Daud dan mengalahkan orang Filistin. Daud telah memerintah suatu kerajaan yang besar, akan tetapi sesungguhnya masih ada satu kota yang belum dikuasai, yaitu Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang sangat indah, dikelilingi oleh tembok yang besar dan kuat. Tetapi Daud yakin bahwa ia dapat mengalahkan mereka, karena ia dan pasukannya disertai oleh Tuhan. Maka Daud dan pasukannya menyerang Yerusalem dan menguasai kota itu. Begitulah Tuhan menggenapi janjinya kepada Daud bahwa ia akan menjadi raja atas bangsa Israel. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan selalu menyertai Daud kemanapun Daud pergi. Daud juga selalu mengandalkan Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan, sehingga Tuhan memenuhi janjinya kepada Daud. Ayat hafalan kita saat ini terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Adik-adik yang manis, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Semua kunci tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar menjadi seperti Daud, mengandalkan Tuhan, dan selalu mengikuti perintah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah pada saat ini, kita berdoa, semuanya kunci tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kami. Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya semuanya atas pimpinan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di akhir ibadah kami ini Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak yang
ikut beribadah online pada saat ini, bahkan semua guru-guru sekolah minggu. Engkau memberkati orang-orang tua, Engkau memberkati bahkan bangsa dan negara kami, Engkau memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu online pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.